Halo guys, kembali lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Setelah kemarin kita bahas Redmi 14C, kali ini kita akan bahas kembarannya, yakni Poco C75. Apa sih yang beda dan kenapa HP ini menarik? Yuk langsung aja kita bahas. Poco C75 hadir di Indonesia dalam dua varian warna, yakni green dan juga black. Sementara untuk storage-nya ada dua pilihan juga, yakni 6/128 dengan harga 1,449 dan juga 8/256 dengan harga 1,749. Selisihnya cuma 50.000 ya sama Redmi 14C. Tapi kalau lagi promo, kalian bisa dapetin di harga yang lebih murah, yakni 6/128 dengan harga 1,349 juta dan 8/256 dengan harga 1,649 juta. Ini menarik banget sih. Secara desain, Poco C75 ini tampil lebih unik ya. Dia bawa desain dual tone, di mana bagian kamera dan sisi baterai itu kayak kepisah ya. Beda sama Redmi 14C. Jadi kalau dilihat bagian belakangnya itu agak kepisah, yaitu pasti Poco C75. Selain itu pemilihan warnanya juga menurut saya lebih manly ya, atau lebih laki ya, yakni black dan juga green aja. Untuk desainnya seperti yang udah saya bahas di Redmi 14C, desain Poco C75 ini ya tergolong berani ya, karena berani nampilin kamera yang gede pada bagian belakang. Saya suka banget sama bagian mid-nya ini ditaruh di bawah, karena ya bagian ini yang paling akan sering kita sentuh, sehingga nggak gampang kotor ya. Sementara bagian atas ini dibuat tetap glossy ya, buat ngasih kesan mewah di kameranya yang juga glossy. Soal build quality, bisa dibilang HP ini salah satu yang terbaik ya di kelas entry level. Bagian belakangnya ini solid banget dan gak kerasa kopong. Bagian sampingnya ini juga kerasa solid banget framenya. Samping kanan itu ada tombol volume dan power yang merangkap sebagai fingerprint. Atas ada 3,5mm headphone jack, kiri ada slot SIM tray yang udah triple slot, dan di bawah ada kedai speaker, port Type-C dan juga mikrofon. Overall desainnya itu kokoh dan kesan mewahnya itu masih terasa. Di bagian layar, Poco C75 ini dibekali dengan layar yang gede, yakni 6,88 inch HD Plus IPS LCD dengan 120Hz refresh rate. Kaca layarnya ini udah dibekali dengan Corning Gorilla Glass 3 ya, yang jarang ada rasanya untuk HP entry level. Tak cuman kokoh di layar, Poco C75 ini juga bawa kecerahan yang oke di layarnya. Memang ya belum mencapai kelas 2-3 jutaan, tapi seenggaknya dia ngasih kecerahan maksimal itu di 600 nits. Pas saya coba dites outdoor, layarnya memang masih visible. Meski kalau terik banget akan rada kurang ya, tapi overall masih tetap kelihatan kalau dipakai di outdoor. Soal kualitas layar, buat harga 1,5 juta, layarnya ini udah bagus banget. Viewing angle-nya oke, kecerahannya oke, warnanya juga masih tergolong cakep, nggak ada kesan yang wash out gitu ya. Overall soal kualitas ini tergolong bagus ya di kelas harganya. Soal mode warna ada 3, yakni Vivid, Saturated, dan Standard. Saya sendiri lebih suka pakai Vivid ya, tapi kalau kalian mau lebih gonjreng lagi ya pilih aja Saturated. Soal sensitivitas saya juga nggak menemukan kendala yang umum terjadi di HP entry ya. Layarnya ini masih super responsif ya, dan enak juga, nggak ada ghost touch sejauh ini. Yang menurut saya agak kurang itu ada di refresh rate-nya yang belum optimal ya. 120Hz-nya ini masih berjalan di lingkup yang sangat terbatas, macam menu setting aja. Selain itu browser juga dia mentok di 60Hz, YouTube saya coba di 60Hz juga. Ya semoga kedepannya itu bisa di unlock ya untuk refresh rate-nya ini. Meski punya harga yang murah banget, tapi performa yang ditawarkan Poco C75 ini nggak bisa dibilang murahan. Bawa MediaTek Helio G81 Ultra, RAM 8GB LPDDR4X, dan storage-nya 256GB eMMC 5.1. Nah, sampai sini pasti ada yang bilang nih, sayang nih masih eMMC bang, belum UFS. Buat saya, HP entry level utamanya kelas 1 jutaan, pakai eMMC itu bukan sebuah kekurangan ya. Kalau kalian tahu HP dengan harga segini, itu margin keuntungannya itu sedikit banget ya, dibandingkan dengan HP 2 atau 3 jutaan. Ya sah-sah aja kalau brand itu ngasihnya eMMC, karena ya brand jualan HP coy, bukan buat bakti sosial. Kalau kita lihat lagi, tahun lalu aja HP 1,5 juta, apalagi HP 1,3 jutaan, pakai storage 128GB itu masih jadi angan-angan ya. Tapi sekarang 1,6 jutaan udah bisa pakai storage 256GB. Sebuah peningkatan loh ini. Dan RAM-nya juga meningkat ya, which is makin gede.
Yang bikin saya kaget ternyata Helio G81 Ultra di Poco C75 ini lebih stabil loh daripada di Redmi 14C. Skor benchmarknya juga sedikit lebih tinggi. AnTuTu V10 dapat di 270 ribuan, Geekbench 6 single core 414, multicore 1358. Nah, stabilitasnya di Wave Extreme dia bisa dapat 97,5%. Dan ini yang menang dari Redmi 14C, yakni di CPU throttle, yang itu dia bisa stabil ya. Kalau di Redmi 14C itu turun setelah 17 menit. Nah, di Poco C75 ini stabil di angka di atas 84% ya. Pas akhir mulai naik lagi ke atas 90%. Ini oke banget sih. Sementara buat main game Mobile Legends dapat di smooth high 60 fps. Buat main lancar ya, farming lawan musuh dikit lancar. While Turtle and Lord mulai kerasa drop frame rate, overall rata-ratanya masih cukup stabil ya, di angka 55 fps. Untuk suhunya awal main ada di 30,6 dan 3 menit kemudian ada di 39,8 derajat atau naik sekitar 9 derajat. Buat PUBG Mobile kita bisa dapetin settingan smooth ultra 40 fps. Buat main cukup lancar, turun parasut aman, gyro masih software ya, dan saat tembak-tembakan seringkali itu ada drop frame rate yang bikin kadang kurang lancar. Overall rata-rata dapat di 35 fps. Untuk suhu, awal main ada di 31,7 dan 30 kemudian ada di 42,8 atau naik sekitar 11 derajat. Di Genshin Impact HP ini tentu ada di lowest 30 fps ya. Buat main sebenarnya cukup lancar, explore dan quest itu cukup lancar ya. Baru pas lawan musuh dikit ada drop frame rate yang kerasa. Utamanya pas banyak musuh dan musuhnya ngeluarin skill ultimate, makin kerasa ada drop frame rate yang lumayan. Overall mainnya itu pada di 23 fps ya rata-rata. Untuk suhu awal main ada di 33,1 dan 30 kemudian ada di 43,1 atau naik sekitar 10 derajat. Nah, untuk game raja terakhir tentu nggak rekomen ya buat HP ini. Defaultnya ada di rata 330 fps, tapi buat main di rata 1 aja itu agak kurang lancar. Tentu HP ini bukan levelnya KRX Street ya. Overall main dapat di 10 fps aja. Untuk suhunya awal main dari 33,2, 30 kemudian ada di 40,8 atau naik sekitar 7 derajat aja. Overall main game Mobile Legends itu lancar banget. PUBG cukup lancar, Genshin ya cukup aja, dan KRX Street itu agak kurang. Tak cuma performa yang sedikit lebih baik dari Redmi 14C, menurut saya soal baterai juga punya ketahanan yang lebih baik. Kalau Redmi 14C dengan brightness full itu dapat di 8 jam 35 menit. Nah, di Poco C75 ini dia bisa lebih panjang 1 jam ya, yakni 9 jam 20 menit. Which is ini awet banget. Nah, untuk ngegame HP ini masih tergolong awetnya mirip-mirip ya dengan Redmi 14C. Dipakai Mobile Legends 30 menit kurang 7%, PUBG 30 menit kurang 7%, Genshin 30 menit kurang 7%, dan KDX 30 menit kurang 10%. Untuk chargingnya mesin dikasih 33 watt, tapi yang diserap HP ini cuma 18 watt aja, yang artinya lebih terbatas ya. Hasilnya mirip-mirip sama saudaranya, 5%, 5 menit itu jadi 9%, 10 menit jadi 12%, 30 menit 27%, 1 jam jadi 48%, dan untuk full butuh waktu 2 jam 30 menit. Ya, segini emang nggak bisa dibilang cepat ya, tapi semoga aja kedepannya ada HP entry yang bisa sampai 33 watt. Untuk kameranya di belakang ada dua, yakni 50 megapiksel ASUS GNS dan auxiliary lens atau AI lens lah gampangnya. Di depan ada lensa 13 megapiksel. Buat UI juga masih sama persis ya seperti Redmi 14C, ada timelapse video yang 1080p 30 fps aja, baik di depan maupun di belakang. Kemudian ada mode foto, portrait, night dan juga 50 megapiksel. Nggak ada mode pro ya di sini. Buat hasilnya ya mirip banget ya sama Redmi 14C. Yang jadi keunggulan itu ada pada detail dan point and shootnya, termasuk yang cepat ya di kelas harga 1 jutaan. Foto portrait di kondisi low light masih bisa detail, asal kita nggak yang gerak banget. Overall foto masih tergolong bagus ya di harga 1 jutaan. Sementara buat videonya yang bagus itu ada di ketajamannya, meski ya agak sedikit over. Dynamic range-nya agak kurang ya sesuai harga lah.
Sementara ini adalah hasil 1080p 30 fps dari Poco C75. Kita bawa jalan. Kalau dari warna sih emang agak kurang akurat ya. Dia warnanya lebih ke kurang saturasi menurut saya. Lebih kemerahan kalau saya lihat ketimbang aslinya. Ini aslinya lebih hijau ya daripada yang ditangkap di sini. Aslinya itu agak kekuningan, di sini karakternya lebih ke agak kemerahan. Kayak gini buat hasil videonya. Oke, jadi ini adalah hasil kamera depan dari Poco C75. Ini kondisinya rada berawan ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak sinar matahari, tapi masih kategori cerah sih. Dan untuk hasil videonya menurut saya masih tajam dan masih lebih minim noise ya. Kayak gini, ini di hutan pinus sekitar jam 4-5 sore lah. Jadi masih cukup terang dan di sini masih cukup jelas ya. Sementara ini ada hasil dari kamera belakangnya 1080p 30 fps. Ya, kayak gini ya. Ya, kita akan kembali ke kenyataan bahwa HP ini harganya cuman 1,5 juta untuk varian yang tinggi ya. Dan 1,3 jutaan untuk base varian, base model. Kita cek di sini. Nah, di sini dia masih kelihatan sih tulisan-tulisan kayak gini. Cuman emang soal dynamic range-nya emang agak kurang banget. Stabilisasinya tentu aja nggak stabil. Posisi di rest area kalian tahu sendiri lah. Lighting rest area itu kayak gimana. Ya bisa dikategorikan low lag ya. Gimana? Oke nggak nih hasil kameranya? Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depan Poco C75 di kondisi low lag ya. Ini saya berada di rest area, jadi lightingnya emang tergolong minim sih, meskipun emang masih cukup oke lah ketimbang yang low lag banget kayak area yang gelap banget. Tapi ini masih agak mendingan. Jadi ini depan saya ada lampu kuning dan skin tone saya akurat ya. Ini jadi nguning juga. Dan untuk stabilisasinya bisa kalian cek gimana untuk hasil kamera depan, oke nggak? Kalau dari detailnya sih oke sih. Buat experience-nya so far inilah HP 1 juta yang menawarkan paket lengkap ya, antara build quality dan juga performa. Buat fingerprint juga tergolong cukup cepat ya. IP rating juga udah aman karena ada IP52 yang tahan cipratan air. Musim hujan gini pasti bakal sering kena air sih. Untuk NFC ada banget ya di HP ini. Soal audio dia masih mono dan suaranya itu kenceng aja. Sementara untuk kualitas audionya ya sesuai harga. Yang kembali saya soroti adalah belum adanya AR Blaster yang mungkin bakal jadi pertimbangan buat kalian yang beli HP Xiaomi yang biasanya mengandalkan fitur ini. Ya semoga aja next gen-nya bisa lah dikasih AR Blaster. So, apakah Poco C75 ini worth it buat dibeli? Yes, ini adalah HP terbaik yang bisa kalian dapatkan, utamanya di harga 1,3 jutaan. Yang paling saya suka HP ini adalah build quality-nya yang jarang ya ada di kelas harga murah. Sesolid ini dan sebagus ini. Selain itu performanya juga aman, baterainya juga awet dan cocok banget buat nemenin aktivitas harian ataupun buat kalian yang nyari HP kedua. Poco C75 ini rasanya terlalu sayang ya kalau nggak jadi pilihan kalian di harga 1 jutaan. Desain kokoh, warna kalem, performa oke, kamera oke, baterai awet. Ya semua hal-hal esensial yang saya sebutkan tadi udah bagus ya di HP ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang Poco C75 ini? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.